Pontianak, ketika sungai menjadi gerbang dunia. Bayangkan sebuah kota yang lahir dari pertemuan dua sungai raksasa, Sungai Kapuas dan Sungai Landak. Di muara itulah berdiri sebuah kekuatan baru. Kesultanan yang menghubungkan dunia Islam, perdagangan internasional, dan peradaban Melayu. Inilah jejak sejarah Kesultanan Pontianak. Tahun 1771, di tengah hutan lebat dan aliran sungai yang tak pernah tidur, hadirlah seorang tokoh karismatik. Syarif Abdurrahman Al-Qadri, keturunan Arab Hadrami yang dikenal bijak, religius, dan dihormati para pembesar lokal. Ia memilih tanah di pertemuan Sungai Kapuas dan Landak, bukan sekadar karena alamnya indah, tapi karena posisinya sangat strategis. Inilah titik yang bisa menjadi pelabuhan internasional, tempat kapal-kapal asing bersandar dan pedagang dari berbagai penjuru datang membawa rempah, emas, sutra, hingga kain terbaik. Di sinilah Pontianak lahir. Bukan hanya sebagai pemukiman baru, tapi sebagai pusat kekuatan politik, ekonomi, dan dakwah Islam di Kalimantan Barat. Satu kerajaan berpengaruh di Kalimantan Barat. Di bawah dinasti Al-Qadri, Pontianak menjadi salah satu kerajaan paling berpengaruh di pesisir barat Borneo. Ia tidak hanya memegang kendali atas jalur sungai, tetapi juga menjadi penentu stabilitas politik kawasan Melayu Daya. Dua mitra diplomatik VOC dan negara luar. Letaknya yang strategis membuat Pontianak dilirik VOC. Namun, hubungan yang terjalin bukan sekadar pengawasan dagang. Pontianak menjadi mitra diplomatik penting, membuka pintu hubungan resmi dengan Belanda dan beberapa kekuatan asing lainnya. Dari sinilah lahir peran Pontianak sebagai jembatan antara kerajaan-kerajaan Nusantara dan dunia internasional. 3 pusat penyebaran Islam. Dari Pontianak, dakwah Islam mengalir ke pesisir Kalimantan, menembus pedalaman Melayu Dayak. Para ulama, guru agama, dan pelajar dididik di pusat kota, kemudian disebar ke berbagai kampung dan sungai-sungai kecil. Pontianak menjadi kiblat baru penyebaran Islam di wilayah barat Kalimantan. Hingga hari ini, dua simbol kejayaan Kesultanan Pontianak masih berdiri megah. Istana Qadriyah, pusat pemerintahan, tempat para sultan mengambil keputusan penting, dan saksi bisu diplomasi, konflik, serta perkembangan budaya Melayu Pontianak. Masjid Jami Sultan Syarif Abdurrahman, masjid tua yang menjadi fondasi spiritual masyarakat Pontianak. Disinilah jejak awal Islamisasi kawasan ini masih terasa melalui arsitektur, tradisi, dan aktivitas keagamaannya. Keduanya bukan sekadar bangunan tua, melainkan warisan yang menyatukan sejarah, identitas, dan kebanggaan Pontianak sampai hari ini. Jika kamu ingin mengikuti lebih banyak kisah sejarah kerajaan Islam di Kalimantan dan Nusantara, jangan lupa like, follow, dan tonton kelanjutan serinya. Karena setiap kerajaan punya kisah, dan setiap kisah menyimpan pelajaran untuk masa kini.